Oke guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini saya akan mereview nih penggunaan rubber grease yang udah saya aplikasikan juga di Yamaha X-Ride saya guys. Karena pada saat kita bikin video kan saya melakukan pemasangannya atau pengaplikasiannya di Yamaha Aerox ya. Terus habis itu saya aplikasiin juga di Yamaha X-Ride saya guys. Dan ternyata pada saat saya mau mengaplikasikan bagian kaliper di X-Ride saya ini macet parah ya guys. Yang disebabkan minggu kemarin itu motor saya ini ngelewatin banjir ya. Karena kan hujan gede, nah tempat yang biasanya nggak banjir saya lewatin itu banjir. Sampai muter ke manapun dia banjir. Banjirnya juga cukup dalam ya, sampai atas pijakan kaki ini nih. Itu bener-bener dalam banget. Untungnya saya pakai X-Ride, nggak ada gejala ngeden akibat si bagian CVT-nya kerendam air. Motor masih bisa dipakai dan sayangnya saya hanya fokus di bagian CVT aja. Nggak ngeh kalau ada bagian lain yang kalau kena air akan menimbulkan masalah ya guys. Singkat cerita, saya lakukan pembongkaran untuk area kalipernya. Yang saya dapetin ternyata di bagian kalipernya dia macet parah ya guys, sampai nyesel. Kenapa nggak di Yamaha X-Ride saja yang saya bikin tutorialnya pada saat pengaplikasian si rubber grease ini nih guys. Karena pada kenyataannya yang macet banget itu di ini nih, di X-Ride, bukan di Aerox. Kalau video di Aerox kan dia masih bisa gerak mundur maju ya. Masih sangat lancar karena nggak bermasalah. Di X-Ride ini benar-benar parah banget. Selain karena karatan akibat terabas banjir, juga untuk bagian ini bot kalipernya dia udah agak ngembang, yang diakibatkan saya menggunakan grease yang bukan peruntukannya. Lalu setelah saya bersihin nih, sama prosesnya kayak yang Aerox kemarin, saya proses bersihin buat hilangin sisa-sisa karatnya. Terus saya aplikasiin lagi nih di bagian pin kalipernya pakai ini nih, Saiken rubber grease. Alhamdulillah ya, dia udah lancar lagi nih guys. Dia udah bisa gerak lagi. Sebelumnya dia keras dan kalau direm pun dia agak nguk ya suaranya. Saya pikir cuman kotor doang ya. Ternyata permasalahan lebih besar. Untung ke kontrol kemarin ya guys. Kalau sampai nggak ke kontrol bisa habis nih kampas rem, termasuk juga piringan cakramnya dia bisa kena juga ya guys. Ini udah enak banget sekarang nih guys. Tuh kalau di rem bisa kalian lihat ya. Walaupun sedikit pergerakannya, ini bisa kalian lihat sendiri. Nih di rem dia bisa sedikit mundur majunya. Kalau kemarin dia enggak ya. Dia diam aja kayak gini nih. Makanya aneh. Tarikan motor juga agak berat ya. Kalau di rem ada bunyi, ternyata yang masalah di area ininya nih. Sekarang udah lancar banget setelah kita mengaplikasikan rubber grease untuk melumasi bagian pin dari kalipernya. Sebenarnya bisa ya pakai Tancho atau Vaseline atau grease merek lainnya, tapi alangkah baiknya kita menggunakan grease yang sesuai agar bagian si kaliper ini nggak macet ya. Termasuk di rem depan Aerox saya juga udah saya aplikasiin si rubber grease ini ya guys. Semuanya kemarin itu saya benahin. Karena untuk rem depan juga ternyata dia udah kering ya, si grease ya. Oh, sekarang udah lancar nih. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya guys untuk pergerakannya. Tapi ini udah saya aplikasikan juga, udah enak. Tinggal di kaliper mobil doang nih yang belum saya aplikasikan karena agak lumayan ya buat ngebongkarnya. Harus lepas velg dulu. Jadi buat sementara kita aplikasikan di motor dulu guys. Oke guys, segitu dulu ya untuk reviewnya, dan nanti kita akan lihat dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan
apakah si grease ini mengering dan apakah nanti bagian boltnya itu melar atau enggak, kita lihat dan saya review lagi di video selanjutnya. Dan tentunya nanti kita bikin tutorial juga penggunaan rubber grease ini di kaliper mobil ya guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.